Adam. Seperti apakah ini teologi perjanjian Adam? Kalau Adam, berarti kita akan ingat mengenai Adam, manusia pertama itu, dan juga Taman Eden. Ketika Allah menempatkan Adam di Taman Eden, ada perjanjian yang didirikan. Ada perjanjian yang didirikan. Dan kalau kita lihat di Kejadian 2 ayat 15, ada dua hal yang harus manusia lakukan. Apa itu? Yang pertama manusia harus mengusahakan, yang kedua harus memelihara. Ya, dua hal ini. Harus mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Ini yang harus dilakukan. Tetapi ada yang tidak boleh dilakukan. Apa itu? Tidak boleh makan dari buah pengetahuan baik dan jahat. Ini tidak boleh. Ya, ini menjadi suatu perintah yang sangat penting untuk untuk Adam jalankan. Ya, untuk Adam jalankan. Ini peraturannya. Kenapa Tuhan perlu memberikan peraturan? Kalau kita lihat peraturan bertujuan untuk teratur. Benar ya? Di kampus ada aturan, di keluarga kita juga ada aturannya, di negara kita ada aturannya. Sama seperti itu, supaya semuanya kedaulatan Tuhan itu bisa dinyatakan. Ya, jadi kedaulatan Tuhan, bagaimana Allah memerintah dengan adil, itu semua keteraturan bisa terwujud lewat percaya dan taat. Percaya dan taat kepada firman Allah. Jadi dua perintah yaitu harus mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Kemudian ada satu larangan, jangan makan buah pohon baik dan jahat. Hanya dengan demikian, hanya dengan taat kepada firman ini, baru keteraturan itu bisa terjaga. Ya. Tetapi Adam dan Hawa, mereka jatuh dosa. Artinya apa? Mereka melanggar perintah Allah. Artinya mereka tidak percaya. Jadi tidak melakukan artinya tidak taat. Tidak taat artinya apa? Tidak percaya. Tidak percaya. Ya, tidak percaya sepenuhnya. Ini bukan berarti mereka tidak percaya Tuhan. Mereka tetap percaya Tuhan, tetapi tidak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya. Pada akhirnya, karena mereka jatuh dosa, karena tidak percaya, karena tidak taat, dan mereka jatuh dosa, mereka menerima hukuman Allah. Tetapi, meskipun mereka itu menerima hukuman Allah, Allah tetap memberikan jalan keselamatan bagi mereka. Jalan keselamatan. Dan inilah yang dikenal sebagai janji keturunan perempuan. Atau istilah teologisnya, proto-evangelium. Proto-evangelium. Nah, ini yang akan kita uh, lihat gitu ya, mengenai proto-evangelium ini. Baik. Hmm, terminologi yang kita gunakan di sini, terminologi yang digunakan adalah um, ada perjanjian kerja atau perjanjian perbuatan. Mengapa disebut sebagai perjanjian kerja atau perjanjian perbuatan? Karena hidup mati Adam bergantung pada perbuatannya. Itu sebabnya dinamakan perjanjian kerja. Perjanjian kerja. Hidup mati Adam bergantung pada perbuatan. Ya, itu perjanjian kerja. Tetapi proto-evangelium ini berbicara mengenai apa? Proto-evangelium berbicara mengenai Allah akan datang sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia. Allah akan datang sebagai manusia. Oke. Ini kejadian 3 ayat 15. Proto-evangelium. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Jadi engkau itu menuju kepada ular. Jadi Tuhan lagi berbicara kepada ular sambil menyatakan perjanjian ini. Jadi perjanjian ini tidak secara langsung.
Tuhan bilang, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, antara ular, dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya, keturunan perempuan, akan meremukkan kepalamu. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Gitu. Nah, jadi em, ini keturunan. Ya, keturunan Hawa. Sebut apa ya, kita konsisten. Keturunan. Jadi tentang keturunan Hawa. Ya, keturunan Hawa. Keturunan Hawa akan meremukkan kepalanya katanya, kepala ular itu. Nah, ini merupakan firman perjanjian yang pertama di dalam Alkitab eh, yang berhubungan dengan wahyu kedatangan Yesus Kristus. Wahyu kedatangan Yesus Kristus. Jadi, Yesus Kristus dia adalah keturunan perempuan yang dimaksud. Yesus Kristus adalah keturunan perempuan yang dimaksud. Artinya, Yesus yang akan menghancurkan kepala ular setan itu. Inilah yang akan terjadi, ya. Makanya ketika berbicara mengenai janji keturunan perempuan atau proto-evangelium, ini berbicara mengenai bagaimana Allah akan menyatakan keselamatan. Allah akan menyatakan keselamatan. Keturunan perempuan, Mesias akan datang. Ya, Mesias akan datang. Baik. Selain keturunan perempuan ini akan datang, dikatakan juga bahwa apa? Bahwa eh, ada pakaian kulit binatang. Ada pakaian kulit binatang untuk ini Allah buatkan untuk Adam dan Hawa supaya mereka tidak telanjang. Karena eh, pakaian dari pakaian dari apa namanya? Jika itu pakaian dari daun, itu tidak akan bertahan lama. Tetapi Allah memberikan kepada mereka pakaian dari kulit binatang. Seperti itu. Makanya di dalam proses ini kita bisa tahu bahwa Allah memberikan Allah memberikan em, pakaian dari kulit binatang itu bukan bukan apa ya, bukannya tanpa tujuan, tetapi Allah memberikan pakaian dari kulit binatang ini. Tes. Kalian masih bisa dengar suaranya? Masih Pak, masih Masih Pak, bisa ya? masih Oke. Pak. Ya, jadi eh kalau kita lihat di dalam apa namanya? Ada tujuan kenapa pakaian dari kulit binatang itu diberikan. Kalau dikatakan pakaian dari kulit binatang, berarti kan ada binatang yang dikorbankan, ya kan? Ada binatang yang dikorbankan. Itu sebabnya pakaian dari kulit binatang ini menyatakan bahwa ada yang dikorbankan untuk menutupi aib dari manusia itu. Itu sebabnya kalau kita perhatikan pakaian dari kulit binatang ini menggambarkan bagaimana atau menubuatkan kayu salib penebusan dari Yesus Kristus di kemudian hari. Ya, ini merupakan jaminan bahwa apa? Ada perlindungan, ada kasih Allah yang akan dicurahkan dalam usaha Allah untuk menyelamatkan manusia. Makanya di Yohanes 1 ayat 29 kalau kita baca, Yohanes Pembaptis bilang seperti ini, lihatlah anak domba Allah yang datang untuk menghapus dosa manusia. Maka di situ kita bisa tahu bahwa Yesus menggenapi, sekali lagi, Yesus menggenapi semua perjanjian tersebut. Ya. Makanya Yesuslah keturunan
perempuan yang dimaksud oleh perjanjian di Kejadian 3 ayat 15. Nah, jadi kalau kita lihat perjanjian kerja, kalau tadi masih ada teman-teman yang ingat, perjanjian kerja itu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan ketaatan atau ketidaktaatan dari manusia. Em, Ular, si penggoda itu mendatangi perempuan ketika dia sendirian. Tetapi apa yang menjadi penyebab perempuan itu jatuh dalam godaan ular? Itu karena apa? Karena dia tidak percaya. Karena dia tidak percaya. Itu sebabnya, kalau kita lihat bagaimana perempuan itu jatuh dalam dosa, dia tidak percaya secara penuh kepada firman, dia tidak menaatinya. Di sini menggambarkan bagaimana perempuan itu sudah melakukan beberapa ketidaktaatan. Yang pertama, dia tidak mengusahakan dan tidak memelihara Taman Eden. Perintah Allah adalah apa? Mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Tetapi memang perempuan itu tidak mendengarnya secara langsung. Itu Allah berikan langsung kepada Adam. Nah, tapi Adam itu tentu sudah menyatakan atau memberitahukan perjanjian perbuatan itu kepada istrinya. Makanya kalau kita lihat tentang kata mengusahakan itu adalah abad. Artinya kerja kasar, membajak. Dan em, arti lainnya adalah menyembah, berbakti, atau beribadah. Itu kata mengusahakan, abad. Kata yang kedua adalah memelihara, syamar. Syamar menunjuk kepada hal memeriksa, melindungi, atau memperhatikan, mengawasi. Maka, dua perintah ini, mengusahakan dan memelihara, itu menjadi tanggung jawab dari mereka. Tetapi masalahnya mereka tidak menjalankannya. Mereka tidak menjalankannya. Ini yang menjadi permasalahannya. Makanya em, kalau kita perhatikan di dalam perintah eh, mengusahakan dan memelihara Taman Eden, di sini tergantung suatu pesan bahwa apa? Harus memiliki iman yang proaktif. Jangan cuma tunggu-tunggu gitu. Tetapi harus rajin dalam mencari tahu tentang firman Allah tersebut. Harus demikian. Jadi kita tahu kita tahu pada akhirnya perempuan itu tidak mempercayai secara penuh. Nah, oke. Jadi eh, kalau kita lihat memang ada peran ular di sini yang apa menggoda dan menjatuhkan Hawa. Kalau kita baca di Kejadian 3 ayat yang pertama di situ dikatakan adapun ular adalah binatang yang paling cerdik katanya. Kata cerdik di situ di dalam bahasa Ibrani adalah arum. Arum artinya licik. Jadi bukan cerdik tapi licik, berakal busuk. Jadi ini mengandung makna hikmat palsu. Hikmat palsu. Makanya perkataan dari ular itu sangat-sangat menjatuhkan dan sebenarnya eh, sangat berbeda dengan firman Tuhan. Kejadian 3 ayat 1, ularnya bilang, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Bayangkan, dia hanya menguji aja. Jadi ketika kalian bertemu dengan seseorang yang hanya ingin menguji-uji aja, tidak mau mencari kebenaran, hanya ingin menguji-nguji saja, ingin mencoba-coba, nggak usah, saran saya tidak usah dilayani, gitu ya.
Karena tujuannya bukan untuk mencari tahu untuk keselamatan, tetapi hanya untuk menguji dan menjatuhkan. Seperti ular, gitu ya. Jadi kalau kita lihat perempuan itu seharusnya tidak melanjutkan percakapannya dengan ular, tetapi justru dia melanjutkannya. Dia terus bercakap-cakap sampai dia bilang apa? Buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Sebenarnya ular nggak tahu itu pohon yang mana, nggak tahu. Tetapi ular menjadi tahu setelah setelah Hawa membocorkan rahasianya itu. Jadi eh ini perempuan itu tidak menjaga, tidak mengusahakan dan tidak memelihara Taman Eden. Yang kedua, apa bentuk ketidaktaatannya? Dia menambah dan mengurangi firman semaunya dia. Nah, jadi kalau kita lihat di Kejadian 2 ayat 16, Tuhan katakan bahwa manusia itu bebas makan apa saja yang di dalam taman, kecuali kecuali yang di tengah-tengah itu. Nah, dan kalau kita lihat perempuan itu, perempuan itu em, dia berkata, ya em, dia berkata kepada ular, oh Tuhan berfirman, jangan makan ataupun raba. Padahal Tuhan tidak bicara apa-apa mengenai raba, gitu ya, menyentuh, gitu. Bukan artinya boleh sentuh, tetapi firman Tuhan dinyatakan jangan kamu makan, karena di hari yang kamu makan ya pastilah engkau mati. Tetapi perempuan itu bilang apa? Kejadian 3 ayat 3. Oh Tuhan berfirman jangan makan ataupun raba. Kemudian jadi dia menambahkan kata raba itu ditambahkan. Setelah itu dia mengubah firman Tuhan, dia menurunkan wibawa firman. Tuhan bilang pasti engkau mati, tetapi dia bilang ya nanti mati katanya, nanti mati. Bahwa apa? Bisa mati, bisa juga nggak mati. Ini ya. Makanya kita bisa lihat perempuan itu telah mengubah firman. Ya. Dia ragu kepada firman Allah, kemudian dia memudarkan atau dia membuat maknanya itu menjadi rancu gitu. Firman Tuhan itu pasti, tetapi perempuan itu tidak memahami dengan cara yang Tuhan mau, ya, dan cara yang Tuhan mau. Jadi dia telah ragu kepada firman Allah. Itu yang terjadi. Ya, dari situ karena tidak percaya kepada firman Allah sepenuhnya, dia jatuh kepada pencobaan untuk menjadi sombong. Dia berpikir dia seperti setuju tindakan Hawa yang makan buah yang dilarang itu karena perkataan dari ular bahwa apa? Oh, kamu sebenarnya sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah tahu, ketika engkau memakannya, engkau akan sama seperti Allah. Nah, di sini, sama seperti Allah. Jadi, manusia ingin menjadi Allah. Tapi manusia itu ciptaan. Sama sekali tidak bisa menjadi pencipta. Apalagi Allah Maha Pencipta. Seperti ini. Ya. Jadi, em, kita bisa lihat ada hawa nafsu muncul di situ. Kita harus berjaga-jaga mengenai hal ini, ya, hawa nafsu. Jangan sampai kita tenggelam di dalam hawa nafsu. Itu akan menjatuhkan kita, ya, akan menjatuhkan orang yang percaya. Pada akhirnya ular, eh, perempuan itu menerima godaan ular, dia dia lupa total tentang tugasnya. Dia harus menjadi siapa? Dia harus menjadi penolong yang sepadan. Tetapi dia lupa mengenai tugas ini. Penolong yang sepadan. Pada akhirnya bukan hanya
hanya perempuan yang jatuh, tetapi Adam pun jatuh juga. Ya, dia hancur, dia membuat suaminya juga hancur. Oke, seperti ini. Pada akhirnya ada hukuman yang dijatuhkan. Jadi kita lagi lihat perjanjian Adam, tetapi bagaimana perjanjian itu didirikan, kita perlu tahu latar belakangnya bagaimana. Ya, nah ini ada hukuman kepada ular, ini kita tidak perlu nanti saja. Tetapi ini hukuman kepada perempuan dan laki-laki. Kepada perempuan dikatakan akan ada susah payah waktu mengandung, kesakitan waktu melahirkan. Ya, di sini. Jadi sakit yang tidak terbayangkan. Mungkin hari ini udah modern apa namanya kedokterannya, rumah sakitnya nggak ada rasa sakit bisa saja gitu ya. Tapi secanggih apapun teknologi kesehatan, kedokteran, yang namanya melahirkan itu mempertaruhkan hidup. Jadi bisa melayang itu hidup seseorang. Karena apa? Karena ini ada kutukan. Ya. Kemudian dia akan berahi kepada suaminya. Berahi, artinya dia itu akan sangat bergantung kepada laki-laki. Akan sangat bergantung kepada laki-laki. Nah, seperti itu. Jadi makanya dalam sejarah manusia em, perempuan itu selalu selalu apa namanya dikendalikan oleh laki-laki, gitu ya. Zaman sekarang mungkin lebih modern gitu ya, tetapi tetap masih ada, gitu ya, masih ada. Terus perempuan juga bersifat pasif, nggak aktif gitu ya. Sampai hari ini masih banyak kan seperti itu. Memang ada banyak pemimpin perempuan. Nah, cuma kalau kita lihat keadaan ini terwujud karena perempuan yang mula-mula ya, mendorong terjadinya dosa. Jadi perempuan akan dikuasai oleh suami. Kemudian bagaimana dengan hukuman kepada laki-laki, kepada Adam? Dia katakan bahwa akan susah payah seumur hidup. Artinya kerja keras. Ini kata susah payah ini sama seperti susah payah melahirkan yang digunakan kepada perempuan. Jadi dia laki-laki bisa bersusah payah, bisa apa ya? em, jadi dia akan bekerja dengan susah payah untuk bisa mendapatkan rezekinya. Ya, seperti itu untuk bisa mendapatkan makanan. Kemudian ada kutukan lagi bahwa apa? Manusia akan kembali menjadi tanah, menjadi tanah. Dari debu engkau diambil, ke sana juga engkau akan kembali. Nah, hukuman kepada mereka berdua diusir dari Taman Eden. Diusir dari Taman Eden. Nah, di sini mengapa mereka diusir dari Taman Eden? Mengapa Allah tidak membiarkan mereka tetap ada di dalam Taman Eden sehingga mereka dipulihkan saja di dalam Taman Eden? Kenapa? Karena di dalam Taman Eden ada satu pohon yang namanya pohon hidup. Pohon hidup. Allah menyatakan di Kejadian 3 ayat 23, dia menempatkan kerub dengan pedang yang menyala-nyala untuk menjaga jalan menuju pohon kehidupan. Mengapa demikian? Di saat itu Allah mencegah, Allah tidak mau Adam makan pohon buah baik dan pohon kehidupan. Kenapa? Karena jika dalam kondisi berdosa Adam makan buah kehidupan, apa yang akan terjadi kepada dia? Yang akan terjadi adalah Adam akan ada di dalam situasi dosa, dalam kondisi jatuh dosa, dia akan di situ untuk selama-lamanya. Jadi dia hidup untuk selama-lamanya, tetapi sebagai orang yang berdosa. Allah tidak mau seperti ini. Makanya Allah mencegah, jangan dia makan buah kehidupan dalam kondisi jatuh dosa. Allah mengusir mereka. Nah, makanya kalau kita baca di kitab Wahyu, pohon kehidupan itu bukan cuma satu. Ada banyak katanya. Dan itu diberikan bebas untuk dimakan oleh manusia yang percaya dan taat.
percaya dan taat. Ya, jadi akan ada waktunya. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi diusir dari Taman Eden, yang kedua itu hukuman kematian. Kematian, ya, kematian. Pada akhirnya dosa Adam dan Hawa bukan hanya membuat mereka berdua jatuh, tetapi bahkan seluruh makhluk hidup itu jatuh dalam dosa. Bukan hanya Adam dan Hawa yang mati, tetapi sampai hari ini banyak manusia pun mati. Jadi, ketika manusia jatuh dosa, ada kematian secara rohani, terputus dari Allah, hubungan dengan Allah itu terputus. Kemudian setelah kematian rohani ini, ada kematian secara jasmani. Ini. Maka di saat seperti inilah janji Allah tentang keturunan perempuan diberikan. Pakaian dari kulit binatang itu juga diberikan. Jadi, seperti tadi saya katakan, keturunan perempuan di sini menunjuk kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus. Kenapa keturunan perempuan? Kita semua hari ini lahir karena ada hubungan, ya, hubungan antara laki-laki dan perempuan, kemudian kita lahir. Ya kan? Tetapi Yesus itu Roh Kudus itu masuk ke dalam rahim Maria, dan Roh Kudus itu menjadi daging, menjadi manusia dan lahir. Siapa dia? Yesus Kristus. Galatia 4 ayat 4 dikatakan apa? Galatia 4 ayat 4. Setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Ditekankan dari perempuan. Jadi Maria dia belum pernah em, tidur dengan laki-laki, tapi dia melahirkan. Matius 1 ayat 21 sampai 23. Nah, seperti itu. Jadi Yesus dialah keturunan perempuan yang dimaksud. Dia yang akan menghancurkan kepala ular setan. Kalau tangannya hancur, kakinya hancur masih bisa hidup. Tapi kalau kepalanya hancur, udah nggak ada harapan kan? Pasti mati itu. Jadi dia, Yesus akan menghancurkan ular setan iblis itu untuk selama-lamanya. Tetapi dikatakan tumitnya akan diremukkan, akan dilukai. Ini menunjuk kepada Yesus Kristus akan disalibkan. Artinya pekerjaan keselamatan yang Yesus lakukan itu akan dilukai, akan diperlambat, akan dihalang-halangi. Tetapi yang setan tidak tahu bahwa apa? Rahasia keselamatan. Ketika Yesus disalibkan, ketika darahnya tercurah, di saat itulah pengampunan diberikan. Pengampunan diberikan. Ya, seperti ini. Jadi pakaian dari kulit binatang ini tadi saya katakan untuk menutupi aib orang berdosa. Cawat, cawat itu dalam bahasa bahasa Ibrani. Sini ada ya. Nah ini Hagor, ya Hagor, cawat, cawat, Hagor. Cawat itu Hagor, Kejadian 37, artinya menutupi pinggul, menutupi pinggul. Gitu. Jadi ya cuma seperti celana dalam gitu. Tetapi kata pakaian yang digunakan, yang Allah sampaikan pakaian dari kulit binatang, ini bahasa Ibrani-nya adalah ketonet. Ketonet ini menunjuk kepada pakaian yang menutupi dari leher sampai ke lutut, ya, sampai ke lutut. Artinya pakaian yang dibuat oleh manusia hanya menutupi sebagian, tidak menutupi seluruhnya. Kalau manusia itu mau menutupi dosanya, itu nggak bisa ditutupi. Pasti akan kelihatan. Tetapi ketika Yesus yang menutupi, maka dosa itu sudah tidak kelihatan lagi. Kemudian pakaian yang dibuat manusia itu mudah layu, tidak bertahan lama, dari daun soalnya.
Tetapi pakaian dari kulit itu bertahan lama, yang bertahan lama, sosok yang kekal. Jadi pada akhirnya pakaian dari kulit binatang di sini menunjuk kepada Yesus Kristus yang akan datang dan menjalankan pekerjaan penebusan. Dia yang akan menutupi seluruh dosa manusia secara seutuhnya. Ya, seperti itu. Jadi hari ini kita udah lihat bersama-sama bagaimana penyebab perempuan jatuh itu karena apa? Karena perempuan tidak percaya firman Tuhan dengan sepenuhnya. Ya, dia tidak taat. Itu kita sudah bahas bersama-sama. Yang kedua, hukuman-hukuman terhadap manusia, terhadap laki-laki dan perempuan sebagai hasil jatuh dalam dosa. Kemudian kita juga sudah lihat perbedaan pakaian yang manusia buat, yaitu cawat, hagor itu, dan ketonet, pakaian dari kulit binatang yang Allah buat. Ya. Oke, nanti bisa referensinya, bisa baca di seri sejarah perusahaan buku yang ketiga halaman 37, kemudian buku yang kelima halaman 40 sampai 54. Baik, seperti ini eh nanti kalian bisa baca. Ini ada di perpustakaan. eh, Seharusnya ada di perpustakaan, ya. Buku seri sejarah perusahaan yang seri yang ketiga, halaman yang ke-37. Kemudian seri sejarah perusahaan, khususnya seri yang kelima, itu halaman 40 sampai 54. Nah, semua materi hari ini diambil dari daftar pustaka ini, dua buku ini. Ya. Baik, sampai di sini ada yang bertanya? Ada, Pak. Silakan. Apa yang dimaksud dengan iman proaktif, Pak? Jadi iman proaktif itu artinya jangan hanya berdiam diri saja. Jangan hanya berdiam diri. Contohnya, misalnya, kan yang mendengar perjanjian perbuatan itu atau perjanjian kerja, Allah mendirikannya dengan Adam. Waktu itu perempuan belum ada. Nah, Adam itu memberitahukan kepada istrinya. Istrinya mungkin dia baru satu kali dengar atau belum jelas. Istrinya harus bertanya. Itu iman yang proaktif. Artinya tidak tunggu. Ya kalau nggak dikasih tahu ya saya diam saja. Ya terserah. Ya terserah mau gimana. Tetapi harus aktif untuk mencari tahu. Aktif untuk menjaganya. Oh begitu ya. Sebentar, maksudnya pohon yang dilarang yang mana? Yang sana. Kenapa Tuhan suruh mengusahakan? Kenapa Tuhan suruh memelihara? Oh, ternyata harus dijaga, harus dilindungi, harus dipagari, harus diawasi gara-gara ada musuh. Jika tidak ada bahaya, maka Tuhan tidak akan memberikan peringatan. Tuhan berikan peringatan. Oh, oke. Kalau gitu saya akan lakukan. Eh, terus maksudnya ini gimana ya? Kenapa? Jadi buahnya yang bisa dimakan dari pohon yang mana? Oh, semuanya boleh. Yang mana yang tidak boleh? Oh, yang sana. Oh ya, baik, baik, baik. Jadi harus aktif untuk mencari tahu, harus aktif untuk aktif mencari tahu, aktif untuk em, bertumbuh di dalam pemahaman, ya, bertumbuh dalam pemahaman, harus aktif di dalam melakukan. Itulah iman yang proaktif. Jadi jangan cuma tunggu-tunggu terus ya, diam-diam, diam-diam. Bisa bayangkan kalau misalnya suami dan istri setelah menikah, istrinya cuma diam-diam, diam-diam, tunggu disuruh ini baru lakukan sesuatu. Tunggu dibicara langsung baru lakukan sesuatu. Jadi cuma diam saja. Sebagai istri harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sebagai istri kan? Nah, demikian juga sama dengan laki-laki sebagai suami. Ketika ada tugas tanggung jawab yang harusnya dia lakukan,
Apa yang akan terjadi jika dia hanya diam-diam saja? Perempuan itu akan menyesal. Aduh, saya menikah dengan laki-laki ini, tetapi ternyata laki-laki ini nggak ada inisiatif, nggak mau kerja, nggak mau cari tahu. Jadi harus ada keaktifan, harus ada keaktifan. Kalian bisa bayangkan kalau misalnya ada bentuk kerja kelompok, diskusi. Ada 4 orang satu kelompok. Tetapi yang aktif cuma 1 orang, yang 3 itu cuma diam-diam saja. Nah, itu pasif namanya. Tetapi ketika semuanya menjadi aktif, proaktif bahkan untuk mencari tahu, untuk berusaha, nah itu kan menjadi satu hal yang baik. Jadi iman yang proaktif adalah iman yang senantiasa mencari tahu, memiliki keinginan yang ingin lebih lagi memahami, dan hati yang mau percaya, mau taat. Ya, seperti itu iman yang proaktif. Ada lagi yang lain? Baik Pak, terima kasih Pak. Masih ada pertanyaan Pak dari Asna. Silakan. Baik, Pak. Saya mau Ya, bertanya dari tentang kejatuhan manusia itu dari ayat yang ke dari ayat bentar ya, Pak. Mengenai di mana pada waktu itu Tuhan mengutuk manusia yang salah satunya ya ialah Hawa. Dari ayat yang ketiga, dari pasal 3 ayat yang ke-15 di sana mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Yang menjadi pertanyaannya, siapakah antara keturunanmu itu dan siapakah keturunannya itu? baik. Kita coba lihat di atas. Bentar ya. Nah, ini. Ini Kejadian 3 ayat 15. Ya. Jadi, Tuhan dia sementara berbicara kepada ular. Ya, berbicara kepada ular. Makanya Kejadian 3 ayat 15, Tuhan bilang, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, ular, antara engkau dan perempuan ini. Perempuan ini yang mana? Itu Hawa kan? Ya, Pak. Antara keturunanmu, antara keturunan ular itu dan keturunannya. Keturunan siapa? Hawa, ya kan? Kemudian lanjut lagi, apa yang akan terjadi? Keturunannya, keturunan perempuan itu, keturunan Hawa, akan meremukkan kepalamu. Kepala siapa di sini? Ular, ya kan? Dan engkau, ular itu, akan meremukkan tumitnya. Ya, tumit dari keturunan Hawa itu. Nah, ini apa yang tampil di layar, ini nanti kalian coba pahami gitu. Jadi supaya tidak dibingungkan gitu ya. Ini Tuhan lagi bicara dengan siapa? Ini antara siapa dan siapa? Jadi Kejadian 3 ayat 15 itu perkataan perkataan Allah kepada ular, ya kepada ular. Tetapi dalam perkataan Allah itu terkandung janji bahwa keturunan perempuan akan menghancurkan ular iblis itu untuk selama-lamanya. Tetapi pekerjaan penebusan yang dilakukan oleh keturunan perempuan itu akan dihalang-halangi. Ya, dia akan melukai. Dan tadi kita sudah bahas bahwa bagaimana itu dilukai lewat kayu salib. Ya. Jadi setan itu kemudian pemimpin-pemimpin agama di zaman Yesus, mereka sangat senang berpesta-pesta karena Yesus sudah disalibkan. Ekspresi kitab Kejadian 3 ayat 15, karena tumit Yesus itu sudah diremukkan. Tetapi ternyata apa? Itu tidak menghalangi kematian Yesus Kristus, tidak menghalangi
pekerjaan penebusan Tuhan. Ya, justru lewat pekerjaan penebusan itulah, lewat Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, bangkit di hari yang ketiga. Ini Tuhan sedang mengadakan apa? Penebusan. Jadi menebus umat manusia dengan membayar apa? Darahnya, hidupnya. Itu ya, semoga bisa dipahami. Nanti jangan lupa ini ya, supaya jangan salah paham, itu Kejadian 3:15. Oke? Ada lagi? Udah lagi, Pak. Makasih ya, Pak. Terima kasih. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Baik, nanti ini tolong kalian baca ya. Yang ini. Ya, ini seri ketiga. Ini seri ke-5. Baik, Pak. Oke. Ya. Baik. Kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Terima kasih semuanya. Shalom, Pak. Sampai ketemu lagi. Shalom.